salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna salihun la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, masih dikasih nikmat iman ini luar biasa, Pak. Kita doa sebagaimana tadi Ustadz Afri baca di dalam sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Permintaan orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi itu minta agar jangan ya Rabb, jangan sampai engkau buat hati kami melenceng, tuzigh itu kepleset hati kami setelah diberi hidayah. Yang tadinya ahli masjid jadi enggak masjid lagi, yang tadinya sering ngaji jadi enggak ngaji lagi, yang tadinya suka zikir jadi suka lalai, yang tadinya gaulnya sama orang-orang yang soleh jadi gaulnya sama orang-orang yang ahli maksiat. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala cabut demi sedikit demi sedikit hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Asalbu ba'dal ata. Makanya ulama katakan bahwa doa kita di dalam Al-Fatihah, doa kita di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu bukan hanya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, tapi ihdinas siratal mustaqim juga bermakna tetapkan kami pada jalan yang lurus. Bukan hanya ditunjukkan, kita sekarang udah Islam, jalan yang lurus ya Islam, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita udah ditunjukkan, kita sudah diberi, tetapi yang lebih penting daripada sekedar diberi adalah tidak dicabut. Yang lebih penting daripada sekedar ditunjukkan adalah ditetapkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lurus. Nah, ini yang diminta setiap hari, yang diminta setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini tetap ada pada diri kita. Ini hidayah ini penting ini, Pak. Nah, kita sampai mana kemarin terakhir? Saya nggak tahu ini berapa lama saya nggak ngajar ya. Sampai lupa. Wah, masih tayamum aja, Pak. Itu tayamum terakhir lah. Kan bukannya enggak, itu sama setelah saya nggak ngajar, siapa yang ngajar? Oh, yang lain bukan fikih. Oh gitu maksudnya. Kenapa nggak dilanjut aja ya? Ya udah, sekarang berarti masuk sholat aja deh ke halaman 12. Kalau yang pegang buku ya, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, dengar aja gitu ya. Begini Bapak, kita ini belajar sholat itu ya sampai mati ya Pak ya. Belajar sholat itu sampai mati. Karena sholat kita, ibadah kita ini ada masanya naik, ada masanya turun, ada masanya bagus, ada masanya asal-asalan. Itu sudah kodrat kita ini, manusia ini gak bisa tetap pada satu keadaan. Dawamul hal minal muhal. Senantiasa khusyuk terus itu mustahil, senantiasa bagus terus itu mustahil. Pasti ada fatrahnya, likulli syai'in fatrah, likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Kata Nabi, segala sesuatu itu ada masa semangatnya, tapi setiap masa semangat pasti ada masa malasnya, downnya, fatrahnya itu pasti ada. Nah, tetapi maka kita ini disuruh sama Allah Subhanahu wa taala salat itu enggak berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salatihim daimun, dan orang-orang yang terus-menerus melakukan salat. Daimun. Jadi salatnya enggak pernah berhenti. Di salat kita ini enggak pernah berhenti sampai disolatin baru berhenti. Pokoknya selama masih ada akal, selama masih hidup dan masih ada akal, dua ini ya, hidup dan berakal,
dan tidak haid nifas, maka wajib sholat. Pasti ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang hidup tapi nggak sholat, kita husnuzon aja. Mungkin karena akalnya udah nggak ada, itu ya. Itu husnuzon. Husnuzonnya kita itu ya mungkin udah nggak ada akalnya. Nah sekarang ini kita masuk kepada pembahasan inti sebenarnya ini. Dari awal kita belajar air, belajar najis, kemudian wudunya, kemudian mandi wajibnya, haidnya, tayamumnya. Ini semua tujuannya buat apa? Sholat. Tujuannya kita belajar panjang kali lebar kali tinggi itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki sholat kita. Itu tujuannya ini. Itu baru persiapan sholatnya. Karena terlalu agungnya sholat, sehingga persiapannya saja, untuk mempelajarinya saja, Nabi bilang miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu di kesucian. Suci itu yang tadi kita bahas tadi itu, kita baru bahas kuncinya. Ini belum masuk ke dalam sholatnya. Nah, kita ingin melihat sesuatu yang besar di sisi Allah, besar. Sekali lagi saya ulangi Pak ya. Kita ingin melihat besar sesuatu yang menurut Allah itu besar. Dan kita ingin belajar melihat suatu hal yang hina, sesuatu yang Allah lihat hina. Pandangan kita belajar ini, cara memandang kita seperti cara memandang Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang dipandang besar oleh Allah dan Rasulnya, kita anggap besar. Sesuatu yang dianggap hina oleh Allah dan Rasul, kita belajar untuk menganggap hina. Kira-kira gitu ya. Sekarang kita ini kan suka terkelabui gitu ya. Mata kita ini suka terkelabui. Misalnya kita melihat dunia itu besar, jabatan itu besar, duit itu besar, rumah itu besar. Itu karena manusiawi, karena kita bergelut dengan duniawi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hina. Innamal hayatud dunya laibu walahu. Cuman main-main aja, itu cuman sendau gurau aja, itu cuma sia-sia aja. Belajar maksud saya, belajar untuk melihat sesuatu seperti Allah melihatnya. Itu baru namanya hakikat. Nah, yang tahu hakikat sesuatu itu Allah. Sama seperti kita nggak ngelihat kuman. Bapak ngelihat kuman apa enggak? Enggak. Cuma karena para ahli kesehatan dia ngelihat pakai apalah, nggak tahu pakai mikroskop. Kelihatan nggak kuman Pak Anas kalau pakai mikroskop? Kelihatan ya. Padahal kita semua belum tentu juga ngerti cara pakai mikroskopnya. Cuma ngelihat di iklan sabun. Di iklan sabun ada orang sabunan gini terus kayak cacing-cacingnya itu hilang. Bapak pernah ngeliat itu nggak? Pasti pernah. Mas kalau nggak pernah nggak punya TV ya pokoknya ini. Pasti ngeliat kan? Tadinya kita nggak pernah tahu yang namanya kuman, bakteri. Cuma kata orang-orang, nah itu dia. Kata orang-orang ahli kesehatan, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya kuman, ada yang namanya virus. Anak saya Pak kalau ngelihat rambutan, katanya kok ini kayak corona katanya. Coba ini kan. Karena kalau digambarin virus itu, kalau di pamflet virus corona kan kayak rambutan kan. Jadinya Muhammad itu kalau ini kok kayak corona katanya ini kan. Dikirain corona itu kayak rambutan. Padahal kita juga nggak tahu bentuk corona itu kayak apa sebenarnya ya. Cuma karena digambarin kayak gitu, akhirnya kita melihat hakikat virus. Nah, begitulah lebih kurang. Padahal tadinya nggak tahu Bapak juga. Ya jelas ini ya. Cuma karena sering dibicarakan, karena sering disampaikan, sering diiklankan, sering digambarkan, dideskripsikan, akhirnya Bapak yang tadinya nggak ngelihat virus jadi takut sama virus. Tadinya mah sabodo tinggi ya, sabodo amat dulunya ya. Cuma karena gara-gara sering dibicarakan jadi takut. Begitu juga kalau kita nggak pakai sabun, mandi Bapak nggak pakai sabun, bisa apa nggak? Bisa. Dulu juga bisa, biasa aja dulu juga masih kecil mandi jebur-jebur aja nggak pakai sabun, bodo amat sebenarnya kan. Santai aja. Tapi karena sering ada iklan, nah itu maksudnya sering nonton iklan ini, nanti ganti Lifebuoy, nanti ganti Lux, nanti ganti apalah nggak tahu nama-nama ininya, nama-nama sabun. Akhirnya jadi yakin kayaknya kalau mandi nggak pakai sabun pasti ada bakterinya, pasti kayak ada kumannya. Melihat sesuatu yang tidak Bapak lihat,
Jelas gak nih? Padahal yang ngelihat itu cuma dokter, yang ngelihat itu cuma ahli itunya lah, pokoknya ahli kesehatannya yang ngelihat. Kita mah nggak ngelihat, karena sering diiklankan dan diperdengarkan. Akhirnya bapak mengetahui hakikat kuman. Itulah lebih kurang ya, apa ya, naiklah iman kita ini, iman kepada kuman. Iman itu artinya kepercayaan ya. Itu maksudnya, iman kepada virus, iman kepada bakteri. Begitu lebih kurang gambaran kita ngaji, Pak. Kok ini sholat lagi itu tuh gitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa sudah memakan asam garam kehidupan. Asam, garam, coba cabenya dimakan semuanya kan, gula kehidupan. Akhirnya merasa dirinya kok sholat lagi, belajar wudhu lagi. Saya udah berpuluh-puluh tahun belajar sholat katanya. Nah gini masalahnya, Rasulullah bilangnya innamal ilmu bita'allum, bukan bitajribah. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan pengalaman. Sekali lagi saya ulang ya, Nabi itu bilangnya innamal ilmu itu hanya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar, bukan dengan pengalaman. Karena pengalaman yang banyak belum tentu jadi ilmu, belum tentu Pak. Dari kemarin saya cerita ke teman-teman, waktu kemarin umroh lucu, ada orang Pak Haji, saya nemenin Pak Haji. Jadi Pak Haji ini saya ajak sholat duha di Masjid Nabawi kan. Ayo Pak, sholat duha dulu. Bapak masih ada wudhu nggak? Udah batal katanya. Ya udah Pak, wudhu dulu. Terus dia begini Pak. Loh, ngapain coba? Tayamum loh, Pak. Ini tempat wudhunya di depan sini. Jadi dia selama ini mengira, Pak udah haji. Jadi dia selama ini mengira tayamum itu adalah pilihan. Mau tayamum atau wudhu pilihan gitu jadinya, bukan pengganti tayamum itu, tapi pilihan. Coba begini langsung Pak di masjid. Mending kalau debu Masjid Nabawi ada debunya, orang nggak ada debunya, orang disemprot di vakum mulu, gimana coba ini kan. Nah ini sampai begitu, wah betul-betul memang perlu ilmu, perlu ilmu sekali. Nah, jadi nggak ngerti, makanya kalau seandainya, jadi kalau walaupun pernah umroh belum tentu tahu ilmu umroh. Belum tentu tahu. Misalnya ini contoh aja. Misalnya di dalam umroh dan haji kita itu misalnya tawaf ya. Tawaf itu nggak boleh ketika kita lagi keliling Ka'bah terus ngelihat temen kepisah nih sama rombongan karena penuh ya. Terus bapak tawafnya tuh ngejar temen. Itu langkah ngejar temennya nggak sah. Bukan tawafnya batal, bukan. Langkahnya itu nggak sah. Kalau nggak sah berarti putaran itu belum kehitung sempurna. Karena berubah niat. Yang tadinya niatnya buat tawaf ngelilingin Ka'bah, jadi niatnya itu berubahnya ngejar teman. Kayak apa itu coba kira-kira itu? Ya ini kan perlu ilmu kan? Perlu ilmu. Ada orang yang ketika tawaf itu sekarang ini, ya saya husnuzon. Oh, bukan Pak. Ini bukan sekedar selfie ini mah ya. Kalau selfie malah begini lebih parah lagi kan. Ini kan terlalu lah ini. Kalau kebanyakan orang sekarang itu bukan selfie Pak, tapi menghadirkan ruhnya orang-orang yang ada di rumah gitu ya. Kan kalau zaman dahulu itu menghadirkan ruh itu Al-Fatihah biniyati ila ruh itu kan ya. Tapi kalau sekarang itu nggak pakai Fatihah sekarang mah. Ditelepon aja orang rumah, tuh hadir ruhnya langsung. Seolah-olah dia ada di depan Ka'bah. Jadi dia tawaf itu sambil video callan. Coba ini kan. Itu ala kulli hal, itu gayanya masing-masing. Cuman yang jelas maksud saya adalah yang mau ditekankan bahwa yang namanya pengalaman itu belum tentu menjadi ilmu. Ya mungkin ada ilmu pengalaman itu ya, ilmu yang sesuai dengan pengalamannya. Tapi ilmu itu, apalagi ilmunya Allah dan Rasul, itu tidak bisa didapati hanya dengan pengalaman atau karena lama atau senior atau tua atau usia, enggak. Dia mau nggak mau harus belajar. Nah ini maksud saya nih. Nah kita juga sama sekarang, nggak ngerti kita ini Pak, fungsi sholat kita ini apa, nggak ngerti kita. Sebab gini, yang sholat ada nggak yang miskin? Banyak. Yang nggak sholat ada nggak yang kaya? Banyak.
Yang sholat ada nggak yang sakit? Ada. Yang nggak sholat ada nggak yang sehat? Banyak. Terus fungsi sholat kita apa coba? Kalau digituin sama orang yang nggak ngerti kan? Nah gitu ya. Sholat nggak sholat mah tetap aja ada yang miskin, ada yang kaya. Yang nggak sholat tetap ada yang kaya, yang sholat tetap ada yang miskin. Kalau pertimbangannya itu semata-mata manfaat duniawi, seolah-olah sholat tuh nggak ada manfaatnya. Apa coba manfaatnya? Tetap aja sholat mah sakit aja. Nggak sholat sehat aja, tetap aja kan? Tetap aja. Kalau pertimbangannya duniawi yang kelihatan oleh mata, nggak ada fungsinya mata, enggak. Nah, maka kata ulama diginiin Pak, ada ulama tuh yang ngasih analogi bagus. Jadi katanya kita ini waktu di alam rahim, di alam rahim ibu kita itu nggak paham, nggak tahu apa fungsi tangan. Bapak ketika di alam rahim kan udah dikasih tangan kan, apalagi udah 6 bulan ke atas, tangannya udah ada, kakinya udah ada, matanya udah ada. Mau kemana Pak? Mau ngapain tuh pakai tangan, kaki, mata? Orang nggak kemana-mana, di situ-situ aja kan. Makan juga tinggal dimasakin sama ibu, asupan gizinya sama ibu. Terus fungsinya apa tangan? Seandainya kita ini komplain sama Allah Subhanahu Wa Taala, ini apain ini Allah ini? Ngapain ini? Pakai tangan segala, kaki segala. Pindah ke alam dunia baru paham. Oh ini fungsinya tangan, oh ini fungsinya kaki, ini fungsinya mata. Baru paham setelah pindah alam. Begitu juga sholat, gitu ya. Gitu juga ngaji. Bapak kalau seandainya nih ya, kalau Allah takdirkan hari ini mati, wallah, demi Allah, Bapak akan nangis bahagia ngelihat pahala kita ngaji ini. Demi Allah saya bilang. Setelah pindah alam baru paham. Oh ini fungsinya saya duduk dalam pengajian. Ini fungsinya saya iktikaf di masjid. Ini fungsinya saya sholat. Di dunia nggak kelihatan, nggak ada. Nah ini hakikat namanya. Jadi melihat sesuatu yang Allah anggap besar itu besar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantuan pertolongan Allah dengan sabar. Sholat. Orang sekarang sabar tapi nggak sholat. Saya sabar. Udah sholat belum? Sholat hajat nggak? Sholat taubat nggak? Jangan-jangan musibah itu karena dosa kita. Kok nggak sholat taubat? Kok nggak sholat hajat? Minta pertolongan itu dengan sabar dan bukan sabar doang. Apalagi udah nggak sabar, nggak sholat lagi. Ya Allahu Akbar, itu udah musibah deh, itu udah dunia akhirat itu. Wasta'inu ya ladina musta'inu bisabri. Tapi kata Allah wa innaha lakabirah. Salat itu agung. Salat itu berat. Salat itu dahsyat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang yang khusyuk, salat itu enggak berat. Khusyuk artinya tunduk, hatinya sudah tunduk kepada Allah. Kalau hatinya udah tunduk, pokoknya percaya salat ini mendatangkan pertolongan Allah, baru dia bisa tunduk, percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa salat. Tapi orang yang hatinya nggak khusyuk, nggak tunduk, nggak bisa. Sholat itu berat Pak. Lebih gampang ngantri minyak goreng kemarin daripada sholat subuh. Coba, lebih gampang ngantri menurut orang yang nggak khusyuk. Nggak khusyuk maksudnya hatinya nggak tunduk ya Pak ya. Menurut mereka lebih gampang ngantri ngurus BPJS daripada sholat subuh berjamaah. Padahal Nabi bilangnya man sholat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu dalam BPJS-nya Allah. Fi dhimmatillah itu kan jaminan, perlindungannya Allah SWT. Bapak yang sholat subuh berjamaah ini dalam perlindungannya Allah. Nah terus ngurusnya gimana? Nggak repot Pak, tinggal nunggu komat. Coba ini kan, coba BPJS kayak apa? Kita udahnya suruh jaminan, katanya jaminan, tapi kita suruh bayar kan? Kita sama aja menjamin diri sendiri sebenarnya kan? Suruh bayar juga, ngantri kadang-kadang, ngurusnya apa? Oh belum terklaimnya apa kesana kemari, macam-macam. Tapi tetap aja orang kita kan mau. Kita maksudnya ya, kita ya mau aja, ya nggak masalah. Kayak nggak mempermasalahkan BPJS ya enggak. Cuma bagi orang yang nggak paham,
seolah-olah gitu mendapatkan jaminan dari makhluk, dari pemerintah itu lebih mudah daripada, menurut mereka lebih mudah daripada mendapat jaminan Allah. Padahal kebalik, mendapat jaminan Allah itu jauh lebih mudah. Nggak pakai ngantri, nggak pakai capek, cuma nafsu lawannya. Itu aja masalahnya. Sholat subuh lawannya apa emang? Nafsu aja, bukan karena nggak bisa bangun. Bohong. Bapak sekarang dapat flight, dapat penerbangan murah. Bapak misalnya mau pergi kemana? Mau ke Surabaya misalnya. Dapat penerbangan murahnya jam 4 pagi. Misalnya Surabaya biasanya 800.000, Bapak dapat 400.000 misalnya. Tapi dapat penerbangannya jam 4 pagi. Bisa nggak bangun? Semangat, Pak. Waduh, sebelum jam 4, Pak. Jam 2 malah udah berangkat. Bener apa enggak, Pak? Bener kan? Iya, karena ada 400.000 di sana kan. Bedanya sama tiket pagi. Oh, lumayan ini 400.000 ini. Coba ini kan. Berarti Pak, berarti bukan karena nggak bisa bangun, berarti kan kita ini. Orang kita bukan karena nggak bisa bangun, bohong, nggak bisa. Saya karena kecapean. Bullshit, bohong Pak, bohong, nggak mungkin. Walaupun kecapean, bagi yang seneng nonton bola kemarin, coba ini capek-capek, padahal dari pagi sampai sore kerja juga sama. Tapi karena hatinya udah khusyuk terhadap bola, khusyuk ini gitu lebih kurang ya, udah tunduk terhadap bola, bisa bangun. Jam berapa coba ikutin? Jam 2. Oh, jam 2 saya pasang alarm misalnya gitu. Karena udah khusyuk hatinya kan gitu ya. Jadi bukan masalah tidur kurang, kecapean, bohong itu mah. Tapi masalahnya melihat besar apa enggak ini sholat, itu masalahnya. Permasalahannya gitu. Yang melihat tiket pesawat itu besar, pasti bisa bangun. Pasti bisa bangun. Nah, ini yang kita mau bangun ini sekarang ini. Melihat sesuatu, sholat itu besar sebesar-besarnya. Makanya Nabi itu membesarkan sholat, karena sholat itu dibesarkan Allah. Sampai disuruh Isra wal Mi'rajnya jemput sholat itu, sampai Nabinya disuruh ke Allah langsung. Karena ingin membesarkan sholat gitu loh. Seolah-olah tuh kata Nabi itu seolah-olah pokoknya kalau sampai mau berbuat amalan apa aja, sholatnya masih kurang, kata Allah, awalu ma yuhasabu bil abd, kata Nabi itu seorang itu di awal hitung amalannya itu adalah sholat. Pokoknya yang sholatnya bagus, maka semua insoluhat. Kalau sholatnya semua bagus, soluhasairu amali, maka semua amalnya baru diterima. Jadi patokan barometernya itu baik dan tidak baik, sholat dulu. Nah orang sekarang baik dan tidak baik itu sedekah, bukan Pak? Belum tentu, belum. Sholat kalau kata Nabi mah, ya nggak tahu ya maksudnya. Sebab gini ya, kita ini baik itu baiknya kalau ke kita tuh masalahnya, tapi belum tentu baik menurut Allah. Kita ini kalau ada orang berbuat baik ke kita, kita merasakan manfaat, baru kita anggap baik gitu. Padahal bisa jadi menurut Allah tidak baik. Bisa gitu, bisa begitu, bisa. Sebab orang, maaf sekali, orang non muslim itu kalau untuk sedekah, wah Pak, kalah kita Pak. Artis-artis Hollywood itu kalau udah sedekah gila-gilaan kadang-kadang. Pemain-pemain bola kalau udah sedekah gila-gilaan. Maksudnya banyak sekali, kita nggak ada apa-apanya. Terus menurut kita, oh itu tuh orang baik yang kayak begitu. Itu kebanyakan orang tuh, orang Islam bahkan nganggapnya gitu. Tidak sholat itu jahat. Kayak lagi ini ya, tidak sholat itu jahat. Ini penting ini. Sehingga masuk dalam jahatnya ke siapa Pak? Ke Allah lah. Sudah dikasih makannya Allah yang ngasih, hidupnya Allah yang ngasih, ke anggota tubuhnya Allah yang ngasih. Semua pokoknya di langit bumi ini, 7 petala langit, 7 lapis bumi, semuanya buat kita, buat manusia. Dipanggil cuma 15 menit aja nggak mau.
Kayak apa keselnya bapak kalau dipanggil anak bapak aja kan, lu gua udah mungkin bahasa kalau orang tua Betawi dulu gitu, udah dikasih makan, udah disekolahin, udah di ini, udah dijodohin, dipanggil aja suruh datang, nah ini ibu kangen, nggak datang, kesal pasti pak, kesal pasti. Nah gimana Allah Jalla wa'ala ini kan. Nah itu maksud saya. Jadi kita belajar ini memperbaiki sholat diawali dengan mengagungkan sholat. Karena sesuatu yang tidak agung menurut kita tidak akan bisa kita perbaiki, nggak bisa, nggak bisa. Bapak punya motornya motor lama, motor butut. Jangan tersungging pak ya. Ternyata bukan motornya dong yang butut. Ini contoh aja maksudnya. Bapak punya motornya udah lama, udah butut. Ketika keserempet, kegores, biasa aja. Karena menurut bapak udah lama ini kan gitu ya, butut ini gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya ada polisi pak tadi tilang, mau ambil dari motor kata gitu loh. Saking bututnya motornya, karena sudah tidak ada keagungan motor, sehingga tidak ada perbaikan motor. Karena tidak ada keagungannya. Tapi coba punya istri baru, nggak boleh licit dikit, nggak boleh lecet dikit, nggak boleh ini kan. Atau punya motor baru maksud saya itu, nggak bisa. Ini karena masih apa? Baru, cicilan juga belum lunas itu kan. Apalagi itu ya, nggak boleh lecet, nggak boleh salah, nggak boleh kurang. Ada yang ini ditambahin lagi, variasi lagi, tambah lagi. Nggak tahu lah apa diapa-apain lah motornya. Karena apa? Karena masih ada keagungannya itu, keagungan motornya. Jadi kita nggak bakal bisa memperbaiki sholat dan nggak bakal mau memperbaiki sholat kalau tidak mengagungkan sholat. Ini pentingnya dibacakan tentang fadhail, keutamaan sholat. Apa sih yang kita dapat dari sholat? Biar kita mengagungkan sholat. Nah penting. Jadi selain fikih, memang harus didampingi ilmu masail atau ilmu fikih atau ilmu permasalahan kayak gini nih, syarat rukun. Selainnya didampingi harus dikuatkan dengan ilmu fadhail. Jadi ilmu agama nih pak secara global gitu ya, ada ilmu masail, ada ilmu fadhail. Masail itu tentang permasalahan-permasalahan, syarat, rukun, mana yang sah, mana yang tidak sah, itu masail. Seperti yang kita bahas ini fikih ya. Fadhail itu tentang keutamaan-keutamaan. Apa keutamaan sholat duha, apa keutamaan puasa, apa keutamaan sedekah, keutamaan sholat, keutamaan berjamaah, keutamaan zikir, keutamaan haji umroh. Jadi ketika kita dikuatkan dengan fadhail itu, kita masuk dalam hati kita yakin dengan amalan atau dengan hal yang disampaikan Nabi, maka baru perbaikannya dengan ilmu masail. Ada keagungan, baru ada perbaikan. Gitulah lebih kurang pak ya. Nah gitu, maka ini baru mukadimah pak ini ya, udah mau isyraq ini ya. Masuk ke sholat sekarang. Sholat yang di halaman 12 yang megang buku silahkan dibuka. Syarat wajib. Pokoknya terpenuhi syarat ini baru wajib sholat. Salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tidak wajib sholat. Jadi ini adalah perwujudan daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah maka ada orang memang yang tidak wajib sholat. Cuma dari lima rukun Islam, ini haji diwajibkannya seumur hidup sekali. Kemudian puasa diwajibkannya setahun sekali. Zakat juga setahun sekali, itu pun bagi yang mampu. Kemudian sholat itu diwajibkannya 5 kali sehari. Syahadat, coba ini kan, syahadat itu ucapannya hanya sekali seumur hidup. Syahadat, kecuali di dalam sholat, yaitu tasyahud maksudnya. Tapi pengamalannya syahadat itu setiap detik. Nggak boleh lepas la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah dari nafas kita, nggak boleh kan. Satu nafas pun tidak boleh ada yang berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, nggak bisa. Nggak boleh lepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi lebih makin naik ini derajat rukun Islam,
semakin sering diulang-ulang dan semakin ketat. Nah, yang kedua ini sholat paling ketat. Kalau puasa itu masih banyak yang nggak wajib puasa. Nih bapak tinggal pergi ke Surabaya, ke Bandung aja, udah lebih dari 90 km kan? Berangkatnya sebelum subuh. Ini apa nih? Kue putu. Hah? Tsunami. Enggak, ini masjid bukan. Kalau enggak bukan dari masjid, dari iklan. Oh itu, iya benar itu tuh. Amplinya, matiin aja dulu Pak, tinggal bawa. Itu bentuknya kayak mesin air apa? Loh, kok kipas Pak? Itu iklan aja Pak. Main bercanda dia, biar nggak ngantuk. Allah. Ya Pak ya. Nah ini syarat wajib. Tadi saya mau ngomong apa tadi terakhir, dia lupa saya jadinya. Jadi semakin meningkat rukun Islam itu semakin ketat. Nah kalau zakat itu diwajibkan juga kepada anak kecil, dengungnya terlalu ini nih, dengungnya. Zakat itu diwajibkan kepada anak kecil Pak, zakat itu. Jadi kalau ada anak kecil punya harta banyak, tetap wajib zakat. Dia nggak berkaitan dengan balik. Jelas siapa ya? Tapi yang punya harta sedikit, lebih banyak orang miskin apa orang kaya Pak di dunia ini? Miskin. Justru banyak yang kerja jadinya. Kalau banyakkan yang kayanya berarti banyakkannya jadi bos, kurang karyawan malah. Yang ada di mana-mana tuh bos lebih sedikit dari karyawannya. Kalau bosnya lebih banyak dari karyawannya, gimana jalan perusahaan? Nggak bisa kan? Nah, ini memang hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau untuk puasa, tadi saya mau ngomong gini. Kalau untuk puasa sendiri, Bapak tinggal pergi aja ke Bandung. Perginya sebelum subuh, udah nggak wajib. Bandung ada 90 kilo. Ada kan? Ada. Sebelum 193. Wah, ini orang Bandung yang tahu bener ya. Jadi kalau sebelum subuhnya berangkat, sudah keluar daripada Bogor sebelum adzan subuh, Bapak udah nggak wajib puasa. Nah, tapi beda ceritanya sama sholat, itu maksud saya. Sholat mau dimanapun, kapanpun, siapapun kena ini. Yang penting terpenuhi syarat wajib ini. Yang pertama, Islam, kecuali murtad. Maksudnya gini Pak, berarti non muslim nggak wajib sholat. Bapak nggak usah dakwahin, ngajak-ngajak sholat orang non muslim, gitu ya Pak ya, nggak perlu. Ayo Pak kita sholat dulu. Loh ini salib, saya pakai salib kok suruh sholat? Nggak perlu, karena dia tidak wajib. Tapi Pak ya, untuk orang murtad kan orang kafir itu banyak derajatnya. Orang kafir itu yang paling buruk di dalam hukum Islam itu, yang paling buruk derajat orang kekafiran seseorang itu adalah murtad.
udah pernah Islam kok keluar. Ini kan, nah saya pernah kasih analogi kan, lebih baik di mana yang lebih baik, disakiti sama istri atau calon istri? Mana yang lebih, nggak ada yang lebih sebenarnya, nggak enak dua-duanya juga sebenarnya. Dihianati sama calon istri atau dihianati sama istri? Kalau pilihannya adalah dihianati istri dan calon istri, masih mending calon istri, mendingannya, karena belum jadi istri. Kalaulah dia menyakiti, ya cuma juga calon, emang juga belum juga ada ikatan apa-apa. Tapi kalau udah jadi istri, oh sakitnya teman-teman, bener kan? Nah, begitulah lebih kurang kalau orang murtad udah pernah Islam, terus kok murtad. Nah, makanya kalau dalam fikih madzhab Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i ya, kalau orang murtad itu tetap wajib sholat. Orang murtad nanti, tapi kalau dia sholat ya nggak sah karena belum Islam. Nanti syarat sah itu namanya, syarat sah itu salah satu Islam. Tapi kalau dia langsung sholat nggak sah. Terus gimana? Nanti ketika dia sudah masuk lagi ke dalam Islam, seandainya dapat hidayah masuk lagi ke dalam Islam, maka dia wajib mengqadha sholat-sholat yang ditinggal semuanya. Berapa lama Pak dulu murtadnya? Oh 5 tahun. 5 tahun wajib ngulang sholatnya semua. Nggak usah sholat sunnah itu mah, ganti aja terus. Pokoknya subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Dia bikin kayak gitu 5 tahun aja, tertutupi. Jadi nggak mesti sholat terus, jadi akhirnya jadi capean, akhirnya jadi gempor sendiri. Enggak, ini dicicil. Tapi yang penting dia wajib sholat. Yang kedua, syarat wajib itu adalah balik. Ini kalau orang udah balik wajib sholat. Cuma kita nggak nunggu anak kita balik, cucu kita balik dulu baru suruh sholat. Ya gimana mau disuruh sholat, orang sebelumnya nggak diajarin sholat dan nggak dibiasakan sholat. Nah sekarang Nabi itu sudah tahu betul benar-benar psikologi ya. Nabi itu ahli psikolog. Nabi itu, mana buktinya? Kok bisa-bisanya Nabi suruh umur 7 tahun perintah, 10 tahun pukul? Karena 10 tahun itu sudah bisa menerima ancaman. Kalau di bawah 10 tahun itu nggak bagus, anak itu suka diancam-ancam, nggak bisa. Jadi punya jiwa penakut nanti. Tapi 10 tahun dia sudah punya jiwa. 10 tahun yang rata-rata 10 tahun ya. Beda cerita kalau 10 tahun yang masih maaf ada kekurangan, ada ininya. Itu beda itu mah ya. Ini 10 tahun normal. Itu sudah siap untuk nikah malah 10 tahun itu. Saya pernah cerita enggak Bapak kan? Ada sahabat Nabi antara anak sama bapak bedanya 10 tahun doang. Itu gimana itu? Berarti nikahnya 9 tahun. 10 tahun udah punya anak. Itu Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Amr bin As nikah umur 9, usia 10 punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi bapak sama anak tuh usianya beda cuma 10 tahun. Kayak apa itu ya, luar biasa. Nah tapi dari 7 tahun, 7 tahun dia sudah mulai sempurna pemikirannya, maka bisa disuruh muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Suruhnya dari 7 tahun udah suruh sholat. Dan gak boleh sholat itu bosen. Gak boleh Pak. Nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh berakhlak, nyuruh jadi baik, jangan ada bosennya. Udah disuruh. Ya namanya orang. Bapak ini orang, Pak, anak kita, cucu kita, ponakan kita, murid kita, itu orang, bukan robot, bukan handphone, sekali setting jalan begitu terus. Kalau robot, Bapak tinggal masukin, atau karena ini orang, atau karena smartphone, masukin aplikasinya, jalanin, udah gitu terus, selama nggak dirubah settingannya. Tapi kalau orang mah nggak bisa gitu, orang mah. Kalau orang memang lahu qalbun yatakallab, dia punya hati, qalbun itu hati, diambil dari kata takallub, berubah-ubah. Hati itu takallub, bolak-balik. Kadang dia semangat, kadang enggak. Jadi enggak boleh berhenti. Yang namanya nyuruh salat enggak boleh. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dalam surat Toha Allah bilang, perintahkan keluarga kamu untuk salat dan sabar dalam menyuruh salat.
Sekarang belum mau sholat, mungkin nanti, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Jangan bosan Pak nyuruh orang sholat ya. Nyuruh orang sholat jangan bosan. Terus aja nyuruh sholat, terus aja nyuruh sholat. Ajak sholat, terus aja ajak sholat. Jangan berhenti. Karena kita nggak tahu, hidayah bukan punya kita, tapi kita punya kewajiban untuk menyebarkan hidayah. Nah ini penting ini, apalagi ke anak-anak dari umur 7 tahun. Dan nggak mungkin Pak nyuruh doang tapi nggak diajarin. Lah gimana? Sholat sana. Sholat apaan Pak? Lah nggak bisa kan? Pasti mau nggak mau harus diajarin. Nah ini pentingnya. Ya sekarang ini orang itu nyuruh sholat hanya ngelihat, padahal ada juga teorinya, ada juga prakteknya. Jadi nggak cuman begini, lihat aja Bapak sholat nanti gimana. Nah itu kan baru prakteknya. Cuma tata cara yang benar teorinya juga tetap disampaikan. Nanti kalau sholat nggak boleh ini, baca fatihahnya begini, benar apa enggak, begitu Pak ya. Jadi kalau bisa, bagus memang itu pesannya Ustaz Adi Hidayat. Kalau bisa fardu ain kita yang ngajarin ke anak. Fardu ain, fatihah, wudu, sholat. Ini biar pahala kita nancep sampai gede, kita dapat pahalanya. Jadi jangan sebelum kita yang lain itu ustadz atau wakilkan kepada guru-guru ya. Tapi kalau bisa yang fardu ain kita yang menanamkan. Sehingga yang wajib tadi tuh, sehingga dia sepanjang hidup dia menjalankan fardu ain, kita dapat pahala terus. Nanti dia ke anaknya gitu lagi, kita dapat pahala lagi terus begitu kan. Nah ini makanya penting ini untuk mengajarkan fardu ain ke anak-anak ya. Terus kemudian yang ketiga, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid. Makanya ada yang bertanya tuh, gimana kalau anak orang tua yang pikun, masih wajib sholat apa enggak? Ya tinggal dilihat pikun itu masih berakal apa enggak. Kalau tapi hebat, saya punya kakek ipar berarti ya, kakeknya istri berarti. Itu walaupun pikun sama anak lupa, sama istri lupa. Istri dibilang, siapa tuh ibu-ibu galak. Almarhum apa itu begitu? Apa maksudnya kakek tuh? Bilang tuh siapa sih ibu-ibu galak banget? Padahal istrinya ada. Sama istrinya lupa, sama anaknya lupa. Tapi emang orang soleh ya, jam 2 pasti bangun. Terus zikir sampai subuh sholat terus. Nggak pernah lupa itu. Kalau sholat nggak pernah lupa. Tapi istri anak lupa, makan lupa, semua lupa. Cuman sholat nggak lupa. Nah itu orang soleh kadang-kadang begitu ya. Allah jaga itu untuk masalah sholatnya. Nah sekarang seandainya pikun itu masih udah nggak ingat sama sekali, dia merasa udah sholat padahal belum, maka sebenarnya tidak wajib sholat karena itu akalnya sudah dicabut sama Allah. Dan ini permintaan Nabi, jangan sampai pikun. Nabi itu berdoa sama Allah SWT, min an uradda ila ardhalil umur, aku minta perlindungan ya Allah dari dikembalikan kepada umur yang paling buruk, yaitu sampai pikun, sampai nyusahin orang. Nabi minta perlindungan itu. Jadi kalau kita mau tua juga, tua yang enggak nyusahin orang gitu maksudnya ya, masih sehat, masih bisa sendiri, bisa akal kita masih waras gitu, itu enak. Tapi kalau udah susah, kasihan nanti orang-orang sekitar kita. Nabi minta perlindungan kayak gitu. Nah terus yang keempat, suci dari haid dan nifas. Jelas ini, orang haid, nifas nggak wajib sholat. Mereka nggak wajib sholat. Kalau nggak wajib, berarti nanti setelah suci pun nggak wajib diqodho. Cuma tolong dikasih tahu nanti ya kepada istri-istrinya atau anak-anak perempuannya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Kalau perempuan itu suci dari haidnya sebelum subuh atau sebelum maghrib, maka wajib sholatnya 2. Kalau sebelum haid ya, sebelum subuh dia bangun, ternyata dicek haidnya udah berhenti, maka wajib sholatnya isya dan maghrib. Walaupun gak sempat mandi, keburu subuh. Jelas siapa ya? Keburu subuh nih. Maka setelah subuh nanti sholat isya juga, maghrib juga. Karena maghrib isya bisa dijamak, makanya maghrib isya wajib diulang. Nah ini penting. Kalau berhenti haidnya sebelum maghrib,
Sebelum maghrib, berarti masih ada waktu asar ya. Sebelum maghrib dicek berhenti darahnya, terus azan. Maka nanti setelah, walaupun belum sempat mandi ya, habis maghrib sholatnya 2, zuhur sama asar. Ya jelas ini. Kalau nggak kayak gini, berarti perempuan ninggalin sholat. Makanya wajar perempuan itu kata Nabi juga paling banyak di neraka. Salah satunya asbabnya mungkin karena ini tidak terlalu peduli sama sholat. Dia ngerasa udah sholat, padahal ada sholat-sholat yang wajib diqodho nggak diqodho. Ada bahkan yang Ramadan udah tahun berapa belum diqodho puasanya. La ilaha illallah. Karena ntar, padahal cuma 7 hari. Padahal dikasih waktu 1 tahun padahal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tar lagi, sampai akhirnya ke tahun depan, ke tahun lagi, udah 2023 enggak juga diqodho-qodho. La ilaha illallah. Nah ini penting ini, tolong diingatkan kepada keluarganya ya. Kemudian yang kelima, sudah sampai dakwah Islam kepada mereka. Nah orang-orang yang memang sama sekali nggak kenal dengan Islam, ini belum wajib sholat. Gimana mau sholat? Orang nggak ngerti sholat itu apa, Islam juga nggak ngerti. Kemudian yang keenam, tidak lahir dalam keadaan buta plus tuli. Seandainya ada, biasanya orang buta pendengarannya kuat, atau orang tuli penglihatannya kuat. Nah ini seandainya ada yang dari lahir ya, sudah buta tuli juga, maka nggak wajib sholat. Kenapa Pak? Gimana ngajarinnya kan? Bapak mau ngajarin pakai isyarat, dia buta. Mau ngajarin pakai suara, dia tuli, nggak bisa diajarin. Dan nggak bisa ngomong biasanya kalau udah gitu. Nah ini kalau seandainya ada, ini nggak wajib, kewajiban syariat terangkat semua buat dia. Gitu ya. Itu tentang syarat wajib sholat. Maka ini kewajiban orang tua itu harus memerintahkan anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah nyambung kalau diajak ngomong. Itu namanya mumayyiz. Udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja, cebok sendiri. Ini wajib ketika udah usia 7 tahun, wajib. Dan wajibnya setiap sholat. Jangan salah nih Pak ya. Jadi kalau bapak misalnya ngasuh cucu, ke cucu nih, kalau bapak saya bicara, bapak ini kan cucu ya, bapak ngasuh cucu lagi dititipin kah atau lagi nginep di rumah bapak, maka bapak bertanggung jawab untuk yang sudah 7 tahun ke atas, wajib setiap sholat nyuruh, wajib itu Pak. Padahal dia belum balik, belum wajib sholat, tapi kita wajib nyuruh. Kalau kita nggak nyuruh, dosa. Kita nggak nyuruh dan dia nggak sholat. Beda cerita kalau udah tahu dia udah nggak usah disuruh pun udah sholat. Kita nggak ada kewajiban nyuruh. Ini nggak sholat. Walaupun belum wajib sholat, tapi kita kena dosa karena nggak nyuruh. Jadi nyuruh itu wajib. Jelas ya Pak? Begitu pula mukul. Udah usia 10, wajib mukul kalau meninggalkan sholat. Cuma Pak, bukan gini Pak ya, kadang-kadang kita nih, ya termasuk saya, mukul anak sebenarnya sangat dihindari. Rasulullah itu nggak pernah mukul anak, mukul istri, mukul anak tuh nggak pernah. Selama hidupnya tuh nggak pernah. Kita berkali-kali mukul anak ini kadang-kadang karena kesel. Nah cuma gini Pak, yang namanya memukul anak karena tidak sholat itu bukan gini, ayo nak sholat, main aja, akhirnya bapak pukul, bukan. Kalau secara fikih yang namanya memukul karena meninggalkan sholat itu tunggu sampai waktu sholat habis. Paham nggak Pak? Bukan disuruh sholat nggak mau, akhirnya kita kesel, kita pukul, bukan itu, bukan. Memukulnya tunggu, suruh lagi sampai waktu sholat habis, belum sholat juga baru pukul. Pukulannya juga pukulan pendidikan, bukan pukulan dendam ini. Karena kayaknya kesumat banget ini, karena tadi udah akhirnya tungguin, liatin aja. Nggak, ini tidak meninggalkan bekas, tidak mematahkan tulang, tidak mengeluarkan darah. Ini 3 ini ketentuan memukul itu. Tidak meninggalkan bekas, memar apa segala macam, tidak mematahkan tulang dan tidak mengeluarkan darah.
Gitu ya. Ya berarti mukul pakai apa? Pakai sejadah. Walaupun kenceng, buk, puyeng mungkin kepalanya, tapi nggak ada bekas apa-apa, itu kan itu ya, lebih kurang pakai bantal begitu lah, lebih kurang mukulnya itu yang pakai begitu. Jelas ya Pak ya, ini mukulannya. Nah ini yang usia 10 tahun. Udah balik belum? Belum. Padahal belum balik, tapi suruh mukul. Dan kalau bapak sampai nggak mukul, dosa. Dosa Pak. Walinya dosa. Kalau sampai nggak sholat ya, bukan karena dari awal tadi kita suruh terus kemudian nggak sholat kita pukul, bukan. Tunggu sampai waktu habis nggak sholat juga pukul. Pukulan tadi itu untuk menggugurkan kewajiban, pukulannya. Jadi ada itu yang namanya ancaman itu, dan harus ada begitu, harus ada. Jadi kita ini kadang marah kalau anak nggak mandi. Kita bisa marah kalau anak nggak makan. Kita bisa marah kalau anak nggak sekolah, nggak ikut les. Tapi mana orang tua yang marah kalau anaknya nggak sholat? Mestinya harus lebih marah. Karena ancamannya neraka nih kalau nggak dibiasain dari sekarang, ntar nggak sholat, tanggung jawab orang tuanya nanti. Kan neraka ini kan, nggak main-main ini kan. Kalau nggak sekolah paling ujungnya susah kerja, paling ujungnya gitu ya. Dunia doang tapi. Kalau nggak makan ujungnya mati. Setelah mati apa perlu makan? Enggak, lagi pun anak mah nggak bisa dipaksa makan. Kalau lapar juga makan sendiri, karena insting manusia lapar itu. Insting manusia dia. Kalau seandainya nggak les pun ya paling susah dalam belajar atau nilainya kurang. Tapi dunia doang. Tapi kalau nggak sholat, Wallahu Akbar. Ini penting sekali lagi ya, besarkan sholat. Nah maka memukul itu juga wajib, tapi dengan ketentuan seperti tadi ya Pak. Terus kalau udah balik, ini 10 tahun belum balik, dipukul Pak. Nah kalau udah balik, coba ini kan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, wajar, kata beliau ini, wajar katanya, kalau hukuman orang tidak sholat, meninggalkan sholat itu dihukum mati kalau dalam hukum Islam. Tapi bukan bapak yang jalanin ya Pak ya. Setelah ini akhirnya kita cari yang nggak sholat ini kan. Siap-siap udah ngasah-ngasah aja pisau ini. Buat korban nggak. Buat membunuh orang yang nggak sholat, bukan. Ini orang yang nggak sholat itu dibunuhnya setelah lepas waktu. Pertama dia itu pun yang menjalankan pemerintah Islam. Sebenarnya ancaman aja sebenarnya Pak itu. Sebenarnya ancaman aja. Kalau orang misalnya gini, bener ya. Kalau seandainya orang mau tungguin ya. Kalau sampai habis waktu sholat, ente nggak sholat juga, aneh bunuh, misalnya, sholat nggak? Sholat pasti. Sholat pasti Pak. Jangankan dibunuh, dikasih denda aja sholat. Kalau dihukum pakai denda aja, kayak polisi nilang. Oh, bikin SIM kan Bapak karena apa coba? Bukan karena Bapak nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil kan? Karena takut ditilang, itu aja kan masalahnya kan? Ya, karena kalau ada peraturannya, kalau ada peraturan dari tegakkan hukumannya, jalan pasti. Nggak usah dibunuh, nggak usah, sholat pasti. Nah, jadi kalau dalam hukum Islam itu, kalau pasti nggak sholat, ditunggu. Misalnya sekarang zuhur, ditunggu sampai waktu asar. Nggak sholat juga kasih nasihat. Tanya kenapa nggak sholat, dikasih nasihat dulu Pak. Tunggu lagi sampai maghrib, karena zuhur dan asar bisa dijamak. Jadi sampai waktu habis jamak, sampai maghrib nggak sholat baru bunuh. Itu kalau sampai benar-benar nggak mau sholat. Tapi kalau orang udah diancam mau bunuh, dan yang mengancam itu pemerintah, bisa punya wewenang, pasti sholat. Ancaman aja itu mah. Jadi bukan kejam, bukan. Kejam sekali. Enggak. Daripada masuk neraka, mendingan diancam dibunuh, gitu lebih kurang tuh. Ya itulah lebih kurang ya Pak ya. Nah sekarang ada pertanyaan nggak Bapak ini baru syarat wajib aja dulu ya. Silakan Pak. Tadi menyatakan bahwa untuk tahu hakikat itu ketika kita pindah alam. Ya. Apakah dimungkinkan kita bisa tahu hakikat itu tanpa harus pindah alam? Masya Allah, ini pertanyaannya tasawuf sekali ini ya. Ya Pak. Jadi kita memang iman kita ini bertingkat-tingkat. Iman itu kan kepercayaan, keyakinan. Kita ini bertingkat-tingkat. Ada atau keyakinan kita bertingkat-tingkat. Ada yang namanya ainul yakin, imanu yakin. Yang kedua ada yang namanya ainul yakin, ada yang tiga namanya hakul yakin.
Nah, jadi kalau kita sekarang ini baru imanu yakin atau baru keyakinan yang keyakinan sebatas kepercayaan, itu sama seperti bapak dikasih tahu orang banyak, Pak, di Mekah itu ada Ka'bah. Nah, itu baru imanu yakin. Yakinnya baru kepercayaan. Bapak belum ngelihat Ka'bah. Misalnya, baru kata orang banyak, nggak mungkin orang banyak bohong nih. Itu namanya keyakinan. Tapi sedasar keyakinan dasarnya keyakinan aja. Keyakinan dasarnya kepercayaan aja, iman aja. Terus kemudian ketika bapak sudah pergi ke Mekah, dari jauh ngelihat, oh iya bener, ada yang namanya Ka'bah. Bapak ngelihat nih pakai mata, itu namanya ainul yakin. Terus kemudian bapak datang mendekati Ka'bah, megang Ka'bahnya langsung, itu namanya hakul yakin. Nah, hakul yakin itu hakikat. Mungkin nggak sebelum kita pindah alam kita bakal tahu tentang hakikat? Sangat mungkin kalau imannya ditingkatkan terus. Nah, meningkatkan iman itu kayak gimana? Ini salah satunya ngaji. Dekat gaul dengan orang-orang yang punya iman yang bagus, iman yang kuat. Akhirnya lama-lama yakin, makin yakin, makin hakikat. Sampai kata Nabi, bukan saya yang ngomong, Nabi SAW itu pernah bilang kepada Sayyidina Hanzalah, laudumtum ala halikum kama kuntum indi, kalau kalian imannya sama seperti ketika kalian di majelis saya. Kan Sayyidina Hanzalah cerita, saya kok kalau di majelis Nabi ketika Nabi bicara tentang surga, itu surga seolah-olah depan mata, Pak. Ngelihat gimana indahnya surga itu seolah depan mata, terbayangnya. Itu udah ainul yakin. Tapi kalau ngelihat Nabi tentang neraka, itu seolah-olah di depan saya ada neraka. Tapi kalau saya udah pulang ke rumah, kok hilang semuanya. Surganya hilang, nerakanya hilang. Udah nggak ingat sama surga, nggak ingat sama neraka. Akhirnya Sayyidina Hanzalah merasa ini kayaknya kok iman saya masih munafik, kata beliau ini. Iman saya masih hilang, timbul tenggelam gitu ya, naik turun. Kalau di masjid mau iman, yakin, nanti pulang ke rumah udah nggak iman, merasa munafik ini Hanzalah. Akhirnya Hanzalah ngadu kepada Nabi, terus Nabi bilang kayak gitu, Hanzalah sa'ah wa sa'ah, boleh sekali-sekali gitu nggak masalah, itu tidak menghilangkan keimanan juga. Cuma kata Nabi, kalau bisa iman kalian seperti ada di majelis saya, imannya kalian, maka kalian la safahatkumul malaika fil aswaq wa turuqat. Kalian bisa berjabatan tangan dengan malaikat di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Bukan hanya di masjid. Malaikat itu di jalan-jalan juga ada, di pasar-pasar juga ada, di mal-mal juga ada. Kalau sampai hakikat imannya sudah sampai kepada hakikat, Nabi yang bilang kalian bisa berjabatan tangan dengan malaikat. Wah, udah hakikat itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang begini, lau kusyifa anil ghita, seandainya ini mata saya dibuka hijabnya, kelihatan itu yang namanya azab kubur, kelihatan yang namanya nikmat kubur, kelihatan malaikat, kelihatan arsy. Seandainya mata saya dibuka hijabnya, saya udah nggak nambah yakin lagi. Karena sudah tanpa dibuka pun saya udah sangat yakin, hakikat yakin udah sangat tahu. Apalagi kalau dibuka tuh nggak nambah keyakinan, karena sama aja bagi saya. Saya nggak ngelihat pun saya sudah sangat yakin. Itu kan Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Jadi mungkin saja orang yang sudah wali Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah ainul yakin atau sudah hakul yakin. Nah, begitu lebih kurang, Pak ya. Ada seorang sahabat lagi tiduran di masjid. Tengkurap. Enggak tengkurap, lagi tiduran. Sama Nabi kakinya tuh ditendang. Bangunnya pakai kaki. Jadi ya namanya udah dekat biasa saja gitu ya. Kalau ke orang tua jelas nggak sopan kan, bangun pakai kaki nggak jelas ini ya. Ini karena sama sahabat, Nabi itu ngebangunin pakai kaki, bangun. Ketika dia bangun ini, terus kemudian Nabi tanya, kaifa asbahta? Pagi ini keadaan kamu bagaimana? Nabi langsung dia bilang, asbahtu mu'minan haqqa. Nabi, pagi ini saya beriman hakikat dengan sebetul-betulnya iman. Nabi bilang, oh, apa dalil, apa bukti kamu sudah beriman sangat kuat?
Kata dia, saya melihat seakan-akan saya melihat. Kata dia gini, pagi hari saya kuat sekali puasa, malam hari saya kuat sekali dengan bangun malam, suntuk. Pagi harinya saya kuat nahan lapar dan haus dan nafsu. Malam harinya saya kuat untuk ashartul layali. Malam hari saya sibuk dengan ibadah. Dan seolah-olah saya sudah melihat arsy-nya Allah. Ka'anni ra'aitul arsya rabbi bariza. Seolah-olah saya melihat arsy-nya Allah itu udah kelihatan. Aku melihat seolah-olah penghuni surga bercengkerama dalam surga. Aku melihat seolah-olah ahli neraka berteriak-teriak, menjerit-jerit dalam nerakanya. Maka Nabi SAW katakan, sodaqta fasbut. Kamu betul, iman kamu sudah yakin, sudah hakul yakin, tetap kamu istiqomah dengan iman seperti itu. Katanya, jadi ada yang sudah kayak gitu. Cuma itu perlu proses. Itu dia perlu terus ditingkatkan dengan orang-orang yang ahli iman. Ya Pak, ada lagi? Nggak ada? Alhamdulillah. Ada lagi nih Pak yang mau tanya nggak? Nggak ada ya, Jia. Nggak, bukan bapak-bapak ini ya. Disuruh perintah. Nah, ya. Jadi tadi saya bilang tadi 7 tahun itu kalau mumayyiz ya. Ana bilang 7 tahun kalau sudah mumayyiz. Mumayyiz itu otaknya sudah aktif. Tapi kalau ada yang berkebutuhan khusus atau ada yang memiliki kekurangan di dalam otaknya ataupun di dalam pemikirannya, seperti tadi autis misalnya, maka tetap diperintahkan sholat tapi sunnah, belum wajib. Ya, walaupun udah 10 tahun tapi belum mumayyiz, ya jangan dipukul. Karena dipukulnya itu kan 10 tahun yang mumayyiz. Ini kan enggak mumayyiz, begitulah lebih kurang. Nanti sampai dia mengerti baru diberlakukan hukum normal. Kalau bisa sehat atau sudah bisa diajak bicara, sudah mumayyiz lah. Nah, mumayyiz untuk orang autis itu mungkin nanti setelah agak dewasa gitu. Tapi tetap disuruh sholat mah tetap sunnah, enggak wajib ya. Yang lain terakhir ada Pak? Nggak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sholat duha boleh Pak, sholat isyraq digabung niatnya boleh, dapat pahala haji umroh insyaallah.